Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan sunnah di bulan puasa Ramadan. Para jamaah yang hadir di tempat ini ataupun yang hadir di rumah masing-masing, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada hari-hari yang akhir ini. Mudah-mudahan puasa kita yang tinggal sebentar lagi, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik dan tak ada halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus syami utawi piro-piro sunai puasa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang amalan-amalan sunnah di dalam puasa Ramadan. Takhirus sahur, siji ngakhiraken sahur. Jadi amalan sunnah di bulan suci Ramadan adalah kita mengakhirkan sahur. Artinya mengakhirkan sahur itu begini. Misalnya imsak kita itu jam 4:20. Kita disunahkan mengakhirkan sahur pukul 3, pukul setengah 4. Artinya begitu. Bukan berarti mengakhirkan sahur itu setelah beduk subuh baru kita sahur, bukan. Akan tapi kita sahurnya pada waktu-waktu yang akhir. Tidak kita melakukan sahur pada waktu sore hari. Misalnya jam 11 sahur, jam 10 sahur. Apa maksud daripada Nabi disunahkan mengakhirkan sahur pukul 3, pukul setengah 4, pukul 4? Artinya begitu masuk waktu pagi perut kita masih kenyang. Artinya karena kita manusia harus beraktivitas, mempunyai aktivitas. Kalau perut kita masih kenyang kan tenaga kita masih ada. Kalau kita sahurnya malam kan pagi-pagi sudah lapar lagi gitu. Jadi sunnah kita mengakhirkan sahur pada waktu mengadakan sahur pada waktu yang akhir itu maksudnya pukul 3, pukul 4, jangan sampai imsak baru sahur, subuh baru sahur, bukan begitu maksudnya. Yang kedua, ta'jilul fitri, ngage-ngageaken buka pitamri kelawan korma awil ma'i atawa banyu qabla sholati ing dalam sadurunge sembahyang. Yang kedua, sunnah di dalam puasa Ramadan. Kata Nabi, begitu masuk beduk maghrib, dak, Allahu Akbar. Sebelum kita melaksanakan sholat maghrib, kita disunahkan ta'jilul fitri, buka dulu. Batalakan dikit walaupun dengan segelas air ataupun dengan korma satu biji, itu sunnah. Ya misalnya begitu maghrib, Allahu Akbar, kita langsung sholat. Maghrib habis sholat baru buka, gak jadi masalah. Cuma sunnahnya itu sebelum kita sholat maghrib batalakan dikit. Ya sunnahnya sama bitamri satu korma satu biji ataupun air seteguk ataupun dengan yang lainnya. Artinya bila mana tidak ada korma, ya minuman manis. Korma kan rasanya manis, ya dengan kolak, ya 1 mangkok.
Kalau makan kolaknya 2 mangkok ya bukan Tahajudul Fitri itu namanya ya. Tuh. Aljud lan kang kaping 3 sunaloman fi sahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Kesunahan yang ketiga di bulan Ramadan adalah kita menjadi orang yang dermawan, suka membantu orang lain. Ada orang lain mau buka puasa, tidak ada buat bukanya, kita kasih. Ada orang lain mau sahur, dia puasa tapi nggak ada buat sahurnya, kita kasih. Ya. Bukan berarti aljud itu katanya di bulan Ramadan itu sunnah menjadi dermawan. Ini siang-siang hari begini orang pada puasa, kasihan udahlah dikasih minum air es kelapa aja. Ya nggak begitu maksudnya ya. Maksudnya memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan dan sesuai. Kalau kita ada orang lagi puasa, kita kasih siang-siang dikasih minum es kelapa, suruh minum, itu namanya bukan aljud, tapi itu namanya membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya. Tuh. Kita kasih, ada orang lain yang membutuhkan. Contohnya kita itu mau buka, karena kita mungkin rezekinya lagi banyak, seluruh hidangan ada, kopior ada, kolak ada, es buah ada, ya. Korma ada, sirup ada, roti ada. Ini dari sekian banyak makanan ini kasihkan kepada tetangga kita yang membutuhkan. Mereka pengen minum sirup tidak mampu, nggak punya uang, tapi mereka tetap puasa, kita kasih. Itu namanya aljud fi syahri Ramadan. Ya. Mudarasatul Quran kang kaping 4. Mudarasatul Quran lan kang kaping 4 iku ndheres Quran. Yang keempat, kata Nabi, sunnah di bulan puasa Ramadan adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya Nabi bersabda dalam satu hadis, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga sangat mencintai dan merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran. Orang yang mau membaca Al-Quran ini sangat dicintai oleh surga. Apalagi kita di bulan suci Ramadan, bulan turunnya kitab suci Al-Quran, kita memperbanyak tadarus. Kata Nabi dalam satu keterangan bahwa pahala melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan 700 kali lipat. Kalau kita baca Al-Quran 1 ayat, pahalanya sama seperti membaca 700 ayat. Kalau ujuk-ujuk baca 700 ayat, kita ya tidak mampu, capek. Jadi memperbanyak tadarus Al-Quran. Makanya kalau bulan Ramadan kan ramai siang dan malam di musola itu, di masjid itu banyak orang tadarus Al-Quran. Kita yang tidak bisa tadarus ya mendengarkan saja sama mendapatkan pahala. Wa al-i'tikaf bulan kang kaping 5 i'tikafil usri ing dalam 10 al-akhir kang akhir. Sunnah di bulan puasa Ramadan kita melaksanakan i'tikaf di 10 yang akhir. Mana 10 yang akhir? 20, 21, 23, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itu di malam-malam itu kita disunahkan untuk melaksanakan i'tikaf. Nawatul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillah. Kita melaksanakan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid, tidak keluar kecuali dia
batal. Bermunajat ya, bermunajat, memperbanyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhrujulan orang betul sabal mutaqaffi wa i'tikaf ila li hajatil insani yang karena kebutuhannya manusia. Nah, orang yang melaksanakan i'tikaf tidak boleh keluar kecuali karena hajat, kencing ya. Terus dia mau berak boleh ya. Jadi begitu dia masuk di dalam masjid, melaksanakan i'tikaf, bermunajat kepada Allah, sholat, rakaat sunnah, beberapa rakaat sholat hajat. Nah, dia kentut, maka boleh dia keluar. Dia pengen berak, boleh dia keluar. Dia pengen ngecing, boleh dia keluar, ya. Tuh. Wala ba'salan oranana bahaya iku mawjud fil masjid ing dalam masjid. Biti biklawan wangi-wangi wang nikah dan akad nikah. Wa bil aklian kelawan mangan wa naumi lan turu wa ghusli liyadilan basuh tangan fi tasatuti fi tasatut ing dalam afid wa ghusli yadaini lan basuh tangan fi ta'ati faqulu dzalika yuhtaju ilai. Jadi kita dalam i'tikaf kita wala basalan orang nana bayiku mawjud ya. Wala basalan orang kena orang bil masjid dalam masjid biti biwang dinika wa bil akli wa naum wa ghusli. Nah, artinya ketika kita i'tikaf dalam masjid hendaknya memakai wangi-wangian, parfum yang wangi begitu. Masjid ya boleh untuk melaksanakan akad nikah. Iya, boleh kita makan, minum ya, tuh. Iya, artinya kita makan ya keluar kan begitu maksudnya. Begitu kita sedang i'tikaf, perut kita lapar, ya kita keluarlah dari masjid. Maksudnya begitu, kita makan, pengen minum ya kita minum, keluar dulu. Maksudnya begitu, maksudnya itu ya. Tuh, itu adalah di antara amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan ya. Di akhir kita ya 10 akhir ini mari kita perbanyak. Tinggal berapa hari lagi kita perbanyak ibadah. Yang pertama kata Nabi yang dicintai surga adalah talil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran apalagi di bulan suci Ramadan. Wa hafizil lisan lan wong kang jaga cangkem. Yang kedua yang dicintai oleh surga adalah orang yang mau menjaga lisannya dari berkata jelek. Kita berkata yang baik ya, baik kepada orang lain ataupun kepada orang tua ataupun kepada kerabat sendiri, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Banyak bahasa yang enak didengarkan daripada kita melontarkan kata-kata yang kurang bagus. Adapun seseorang itu boleh tidak setuju dengan pendapat orang lain, dengan pendapat orang tua, akan tetapi cara menyampaikan ketika kita menolak dengan cara yang baik. Satu contoh kita begini, sama orang tua disuruh, nah besok kamu saya perintah untuk pergi ke Jatibarang. Kamu nanti beli ini itu apa dan lain sebagainya.
Kita menolak karena kita masih berpuasa. Waduh, saya kalau siang-siang pergi ke Jati Barang kayaknya nggak kuat nanti kita puasa. Enaknya sore aja sambil ngebuburit. Ya kita ngomong sama orang tua yang baik. Gini Pak, besok itu saya pagi ada kegiatan. Kan begitu. Gimana kalau saya ke Jati Barangnya sore-sorean aja adem-adem. Begitu. Jangan Bapak enak aja, saya nggak tahu saya repot. Nah nggak boleh ya. Tuh. Wahafidil lisan, menjaga mulut. Kita ada orang lain, ya ngobrol. Walaupun kita tidak suka ya ngomong yang baik. Jangan kita suka mencela orang lain. Karena kekurangan orang lain belum tentu akan menjadikan orang lain menjadi hebat. Jangan memandang diri kita adalah orang yang sempurna. Jangan memandang diri kita adalah orang yang mempunyai kelebihan daripada orang lain. Yang ketiga, talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an. Lan kang kaping 3 wong kang awe mangan ing wong kang kempong. Yang ketiga, kata Nabi, yang dicintai oleh surga adalah orang yang dermawan, selalu membantu orang lain. Maksudnya begitu, orang yang suka bersedekah, memberikan makanan kepada orang lain, begitu buka sahur, kasihkan tetangganya, kasihkan saudaranya, kasihkan orang lain, berbagi takjil, ya. Bagi orang-orang yang tidak mampu, itu namanya berbagi sahur, itu namanya mut'imil ji'an. Memberi makan kepada orang yang membutuhkan bukan berarti di siang hari kita ada orang puasa dikasih makan, udah kamu makan aja nih, gak usah puasa, kasihan kamu. Kata kiai itu dicintai oleh surga orang memberikan makanan. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Seperti di kita ini kan ada sholat taraweh, ada takjil. Oh, di masjid itu setiap harinya ada takjil buka bersama. Ya, kita kasih makanan, sedekah makanan, kita sedekah minuman. Itu namanya mut'imil ji'an. Oh, di musola itu setiap hari ada buka bersama, kita menjadi donaturnya, makanan kita kasih, ya, minuman kita kasih. Ataupun kalau di kampung-kampung itu orang habis sholat taraweh itu ada makanan dan minuman yang dimakan, ya. Kalau di kampung itu, kalau di kota kan adanya takjil, ya, ada takjil. Maghrib itu kumpul buka, setelah itu sholat maghrib pulang makan. Setelah sholat tarawih tidak ada makanan. Nah kalau di kampung itu dibalik, jarang ada takjil di musola di masjid, tapi adanya makanan setelah sholat tarawih. Jadi orang setelah melaksanakan sholat tarawih itu sambil istirahat, sambil ngobrol itu dikasih makanan, dikasih minuman. Nah kita, ini musola ini setiap harinya setelah sholat tarawih ada makanan, ada minuman. Kita ikut, kita bersedekah, memberikan makanan atau memberikan minuman, itu namanya mut'imil ji'an. Kalau di kota-kota kan adanya takjil, ya, takjil maghrib buka puasa itu. Wasoimina lan kang kabing babat wong kang lakoni puasa kabeh Fisari Ramadan, dalam bulan Ramadan. Yang keempat, yang dicintai oleh surga adalah orang yang mau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh surga. Kita semua menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita bisa melaksanakan sholat taraweh, kita bisa bertadarus, kita juga bisa memberikan sedekah makanan dan minuman
baik untuk takjil ataupun untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu ataupun memberikan makan dan minuman untuk jamaah sholat tarawih. Hadirin yang saya hormati, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, fas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.